17 jelas itu ada 3 pengawasan. Yang pertama pengawasan oleh APIP, itu inspektorat, semua inspektorat, baik itu inspektorat kementerian, provinsi maupun kabupaten kota dan BPKB, itu masuk APIP, Pak. Oleh eksternal itu ada BPK. Iya, BPK. Kalau KPK nggak mau periksa, Pak, tidak, langsung mengupdate. Kalau KPK, ya, ini BPK eksternal. Nah, ada juga APH. Nah, ada juga pengawasan oleh masyarakat. Ada juga pengawasan oleh DPRD. Nah, kita lihat pengawasan oleh DPRD. Makanya ada komisi-komisi, Pak, ya. Nah, hubungan antara inspektorat kota, inspektorat provinsi dan apa kewenangannya itu sudah jelas diatur dalam PP 17. Di mana inspektorat, ya, ada beberapa kegiatannya. Itu ada audit. Yang kedua ada review. Yang ketiga adalah pemeriksaan kinerja. Nah, ini 3 yang utama di daerah sekarang. Makanya itu di daerah itu bukan auditor yang diperbanyak, Pak. Sekarang yang diperbanyak itu adalah P2OPD. Ya, P2OPD itu pengawas pemerintah daerah, urusan pemerintah daerah. Di mana tugasnya? Yang saya yakin inspektorat provinsi itu tidak mau audit, Pak. Dan jangan khawatir tidak memeriksa keuangan. Pasti yang diperiksa itu adalah kinerja. Nah, kinerja yang diperiksa itu tidak semua keuangan. Iya, karena kewenangan diperintahkan dari Inspektorat Jenderal bahwa di daerah itu tidak hanya melulu untuk audit. Salah satunya itu mereview dan kinerja. Ya, jadi di PP 17 itu juga dijelaskan bahwa kalau sudah diperiksa oleh APIP yang satu, tidak boleh lagi APIP yang lain masuk. Iya, begitu. Nah, malah pernah ada kejadian di Kota Makassar, saya masih di inspektorat, saya diperintahkan oleh PJ Wali Kota saat itu untuk memeriksa ada sebuah kejadian kasus. Kami disuruh memeriksa, kami menolak karena sudah diperiksa oleh inspektorat provinsi. Nah, begitu etikanya, Pak, dan itu diatur dalam PP 17. BPK itu juga memeriksa kinerja, Pak. Iya, jadi BPK sekarang ada 2, jadi memeriksa kinerja dan audit LKPD setiap tahun. Jadi kita harus bedakan, mengaudit LKPD setiap tahun itu berbeda dengan audit kinerja. Audit kinerja itu biasa ada SKPD atau entitas tertentu yang diperiksa. Misalnya yang baru-baru ini namanya apa ya, PDTT, ya, PDTT, pemeriksaan dengan tujuan tertentu itu diadakan entitas tertentu. Misalnya PDTT tentang pendapatan, maka yang menjadi objek itu adalah yang pertama Bapenda, BPKAD, PTSP dengan beberapa SKPD yang ada pendapatannya. Ya, saya ulangi kembali bahwa kalau APIP, khusus APIP yang dari Dirjen, BPKP dan Inspektorat Provinsi, Kabupaten Kota itu tidak boleh tempati di area pemeriksaannya. Iya. Kalau sekarang saya yakin, Pak, bukan audit kalau Inspektorat Provinsi sekarang. Nah, dan pembagiannya begini, Inspektorat Provinsi itu masuk atas rekomendasi dari Inspektorat Kabupaten Kota. Jadi setiap tahun dari peta perencanaan itu ditetapkan begini. Ini tahun 2023 Inspektorat Provinsi mau periksa SKPD mana? Misalnya minta 5 SKPD, kita kasih SKPD. Kalau kami di kota ini untuk tahun 2022-2023 itu sekretariat DPRD tidak masuk area pemeriksaan Inspektorat Provinsi, ya, tetapi masuk area yang lain, ada 5 SKPD. Itu tergantung dari inspektoratnya, Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu tidak mau pusing-pusing diperiksa Inspektorat Provinsi, panggil Inspektur Kota, panggil Pak Saripudin. Oh, sudah ganti? Oh, ya, teman saya itu Pak Saripudin. Yang itu yang Bapak bilang tadi, Jari, ya, jaga kota Kendari. Nah, itu aplikasinya. Itu beliau yang inovasinya, ya, Pak Saripudin. Saya kira panggil saja inspekturnya, Bapak, supaya kita tidak terlalu bingung, jangan kasih masuk sebagai
objek pilihan untuk pemeriksaan provinsi. Nanti biar BPK. Kami juga di Inspektorat Kota Makassar sampai hari ini lebih banyak mereview Pak, lebih banyak kita mengawal karena sekarang pemeriksaan BPK itu mulai dari perjalanan diperiksa Pak, alurnya itu termasuk kalau Bapak punya pokir nanti itu dicek lagi di pokirnya Bapak siapa ini, ya akan dicek alurnya, kenapa tiba-tiba ada masuk. Nah ini yang repotnya sekarang pemeriksaan. Ketika tiba-tiba ada masuk dalam dieksekusi di dalam BPA, itu pasti akan menjadi pertanyaan sampai ke akhirnya. Jadi sekarang inspektor tidak banyak mengaudit, jadi kita akan mencari di mana buktinya, di mana buktinya tidak. Tapi mereview untuk mengawal. Bahkan sekarang ada program yang namanya probity audit, seperti mengawal pembelanjaan atau kegiatan-kegiatan di daerah itu lebih banyak diikuti dari awal. Probity audit begitu Pak. Saya kira dan kami hormati Pak Sekwan, Ketua DPD dari Satu dan Dua dan seluruh hadirin. Ya, kami dari DPD kan diwajibkan per tahun itu untuk menghadiri musrembang. Nah, di dalam kami melakukan musrembang ini sudah 4 kali kami melakukan selama kami menjabat. Selalu di dalam rapat itu sudah hampir RT RW sudah tidak mau hadir, Lurah Camat juga sudah malas hadir. Saya tanya permintaan mereka tidak pernah diakomodir. Nah, yang saya mau tanyakan, bagaimana hubungannya antara pokok-pokok pikiran kita ini dengan musrembang, sedangkan kita dua-duanya sudah masuk diakomodir, mungkin dimasukkan saja di bersamaan dengan pokok anggota DPD, karena kan saya tidak tahu pernyataan dari Pak Sekwan itu di masalah apa saja itu luar biasa sekali. Nah, sedangkan di sini adalah luar biasa sekali. Demikian Pak Sekwan. Jadi ya, sebagai formal ini kebetulannya Pak Sekwan, hampir masyarakat selalu mempertanyakan kita kalau masalah musrembang. Kenapa tidak pernah terkabul dari semua usulan yang mulai dari RT RW hingga RT RW kelurahan sampai reses kita DPD ini sudah hampir 3 usulan. Dan itu kalau digabung dengan musrembang dengan reses, hasil reses anggota DPD ya itu kemarin sudah kita hampir 5 TNI. Ya, mungkin itu yang menjadi pertanyaan yang mungkin juga di Kota Makassar ini kita ada kasus seperti itu, karena ini menyangkut kepercayaan dan partisipasi dari untuk menjawab apa yang menjadi usaha mereka. Terima kasih. Iya Pak, dari sekalian oleh pelaksanaan reses ini khususnya orang ini Pak. Tunai apa tunai? Kira-kira berapa sih? ya, makasih. Jadi Pak Rahman tadi yang saya jelaskan bahwa ini tahap pengembangan LTA. Untuk saat ini kita juga masih manual seperti Bapak, masih manual. Karena ini kita masih menunggu otoritas dari SIPD. Ya, karena kita belum nyambung dengan SIPD. Yang pertama, yang kedua, keluhan sudah lama banyak keluhan begitu Pak. Mulai saya menjadi lurah juga itu keluhan sudah ada. Jadi warga kadang-kadang bilang percuma kita datang ini musrembang karena kita punya usulan yang lalu, saya 3 tahun lalu 4 tahun lalu belum pernah dikerja. Nah pasti ini kan semua kembali kepada yang pertama skala prioritas, yang kedua ketersediaan anggaran, karena tidak mungkin juga dikerja semua, ya bahkan ada juga usulan yang sudah lewat tidak dikerja-kerja karena memang kondisi kita tidak memungkinkan untuk dikerja secara keseluruhan. Saya kira seluruh Indonesia
bahkan setengah dunia barangkali yang begitu kondisi yang menyusuri Pak. Ya. Yang kedua mengenai reses, maka akhirnya ini kalau kita mekanisme reses di Kota Makassar, nasi kotak dengan snack, nah, terus transfer 80% ke tim pendamping itu nanti dibelanjakan dan dipertanggungjawabkan setelah ditransfer ke tim pendamping nanti untuk bayar tunai ke masyarakat. Iya. Kalau kita lihat seperti yang ketiga, Ya. di sini pilihan ketiga masuk ke pendamping. Nanti pendamping silakan memilih catering apa yang mau kami tidak punya cukup kaki Pak untuk melayani semua. Ya. Bahkan ada sampai ke pulau. Pak, saya tahu sih, Ya. ini kan dia ditugaskan. Saya kami kemarin sebab perdebatan waktu pelaksanaan reses tahun lalu kan kita kasih nasi kotak dan snack. Nah, pendamping yang melaksanakan kita biasanya kan kalau kita undang satu datang, dua suami anak-anaknya datang, tidak elok dua kalau undangan 50 kita semua bisa makan. Ternyata jadi semua BPK tidak mau ya. Ya. Oke. Terima kasih dari pertemuan dari kedepannya yang dilakukan ini. Saya kira memang bisa lebih jelas ya, termasuk persoalan reses, ya, pengambilan keputusan untuk yang akan selanjutnya saya tidak sibuk semangat dari pertemuan kita hari ini. Saya hanya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas sekali lagi bahwa Kota Makassar selalu menjadi bukan dari karena istilahnya perjalanan sejarah yang ada di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara, dan apa yang menjadi diskusinya akan menjadi tindak lanjut kami untuk kita laksanakan di DPR Kota Kendal atau di pemerintah Kota Kendal untuk kita melakukan tindak lanjut. Kota Makassar yang berubah sebagai DPR sungguh enak kopi yang kita minum hari ini. Terima kasih untuk pelayanan dari sekretariat. Sekali lagi terima kasih atas semua pihak yang sudah membantu pertemuan hari ini, dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu anggota Dewan, kegiatan di luar, ya. Bahkan baru kemarin ada yang pulang dari luar negeri, mungkin masih capek, sehingga hari ini ditugaskan kepada kami setelah untuk menerima Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi terima kasih, silakan nikmati Kota Makassar, Kota Makanela. Terima kasih atas kedatangannya, dan sehingga demikian Pastor